Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah riset operasional kali ini, di pertemuan yang kedua, kita akan membahas tentang konsep dasar riset operasi atau riset operasional dan bagaimana kaitannya dengan linear programming sebagai salah satu metode dalam melakukan apa yang disebut dengan riset operasional. Apa itu riset operasional? Secara sederhana, ia adalah metode yang ilmiah yang membantu manajer untuk mengambil keputusan. Keputusan dalam hal apa? Biasanya dalam upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan, yang penyelesaian permasalahan itu ujung-ujungnya adalah untuk keuntungan yang lebih maksimal dengan mengoptimalkan resources atau sumber daya yang terbatas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, baik resources, sumber daya manusia, modal, waktu, dan seterusnya. Tetapi dalam konteks ini, si metode pengambilan keputusan yang ilmiah ini harus berdasarkan analisa kuantitatif. Artinya, pendekatan analisanya harus menggunakan bahasa atau analisa matematis yang tentu saja mengedepankan logika. Kadang-kadang muncul miskonsepsi bahwa riset operasi ini adalah teknologi informasi atau pemrograman komputer, padahal sebetulnya ia adalah metode untuk mengambil keputusan, untuk menyelesaikan persoalan dengan pendekatan analisa atau perhitungan yang sifatnya kuantitatif. Bahwa ia bisa menggunakan komputer, pemrograman komputer itu mungkin saja, tapi tidak selalu harus seperti itu. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena ketika perusahaan membesar, tantangan juga makin kompleks, sumber daya yang mesti di-manage juga semakin beragam, produk yang ingin diproduksi juga semakin banyak yang harus dipertimbangkan cara produksinya dan seterusnya, sehingga kemudian manajer nggak bisa lagi mengambil keputusan sekadar insting atau intuisi atau berdasarkan kedekatan atau kecenderungan kualitatif, sehingga kemudian muncullah sebuah diskursus keilmuan yang namanya riset operasi tadi. Salah satu cara yang digunakan untuk menggunakan perhitungan yang kuantitatif dalam riset operasi adalah linear programming. Apa sebenarnya linear programming dan bagaimana cara menggunakannya? Linear programming ini adalah teknik untuk mengoptimalisasi suatu sistem yang dia punya batasan dan punya fungsi tujuan, dan batasan serta fungsi tujuan ini harus sifatnya linear. Batasan itu apa? Batasan misalkan biasanya berhubungan dengan kapasitas perusahaan yang tentu saja tidak tak terbatas, pasti terbatas, misalkan SDM-nya, modalnya, waktunya, dan seterusnya. Sedangkan linear ini dalam konteksnya adalah harus selaras atau setara. Jika kita membicarakan soal kapasitas modal, maka kemudian yang dibicarakan atau dibandingkan adalah dengan kapasitas modal yang diperlukan untuk produksi produk yang lain. Nanti kita akan melihat lebih konkret dalam simulasi soal. Sedangkan fungsi tujuan ini nanti biasanya dilambangkan dengan Z, adalah kuantitas yang ingin dioptimalisasi, baik itu angka penjualan, keuntungan, dan seterusnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menemukan nilai variabel yang dia bisa memaksimalkan atau meminimalisasi objektif function atau fungsi tujuan. Kalau dalam konteks memaksimalkan biasanya berhubungan dengan angka penjualan atau keuntungan. Kalau meminimalisasi biasanya ketika si manajer butuh untuk menghitung cost yang paling minimal untuk suatu kegiatan produksi beberapa barang agar keuntungannya tetap maksimal. Konteksnya adalah linear programming ini, misalkan ada perusahaan yang dia ingin atau butuh untuk memproduksi beberapa pilihan produk, tapi kapasitasnya terbatas, sehingga kemudian dia harus berhitung berapa banyak produk A, berapa banyak produk B, sehingga dengan variasi jumlah tadi itu akan memberikan keuntungan yang paling maksimal bagi si perusahaan tersebut. Mungkin sejauh ini masih agak abstrak, jadi kita butuh simulasi.
ambil contoh, ada sebuah pabrik dia mau bikin kaos dan sweater. Untuk bikin satu kaos dia butuh biaya atau modal $2 dan 3 jam pengerjaan. Untuk bikin satu sweater si pabrik butuh $4 dan 2 jam pengerjaan. Di minggu tersebut pabrik punya $220 untuk biaya operasional dan 150 jam operasional. Kalau kaos dijual $6 dan sweater $7, berapa banyak masing-masing produk harus diproduksi agar keuntungan si pabrik bisa maksimal? Sebagaimana tadi dijelaskan di awal bahwa riset operasi harus menggunakan analisa kuantitatif, maka ketika kita menemukan persoalan seperti ini, kita harus pertama-tama mengubahnya menjadi bahasa matematika atau mengubahnya ke dalam bentuk matematis. Karena di sini ada dua pilihan nih, bahwa pabrik harus bikin kaos dan sweater. Kaos dan sweater ini kita bisa ubah menjadi X dan sweater menjadi Y. Kemudian tadi kan di linear programming ada yang dinamakan objective function. Di sini yang menjadi objective function-nya adalah keuntungan. Dan di sini keuntungan dilambangkan dengan Z, dan kalau misalkan kita lihat di atas, Z-nya akan membentuk persamaan seperti ini. Angkanya dari mana? Angkanya misalkan, angkanya bisa dilihat dari, kita tadi melihat bahwa kaos adalah X dan Y adalah sweater. Nah, berapa sih keuntungan dari satu kaos dan berapa sih keuntungan dari satu sweater? Oh, ternyata untuk keuntungan kita bisa melihat dari harga jual kaosnya $6 dan biaya produksinya adalah $2. Maka keuntungan dari satu X atau satu kaos adalah 4, sehingga 4X dalam persamaan matematikanya. Kemudian sweater dia dijual $7 dan biaya produksinya $4, sehingga kemudian untuk satu sweater itu ada keuntungan $3. Nah, nanti yang mau dicari adalah berapa sebetulnya nilai X dan Y yang optimal sehingga nilai Z di sini itu bisa maksimal. Nah, selain persamaan objective function tadi, kita kemudian harus membuat pertidaksamaan linear dari informasi yang kita dapatkan di dalam soal. Karena ini linear, maka kemudian kita harus membuat pertidaksamaannya harus linear atau setara. Karena di sini ada dua konteks, ada yang pertama kapasitas modal dan kapasitas waktu, maka kita bikin dua pertidaksamaan. Yang pertama yang berhubungan dengan biaya atau modal operasional, dan dari sini kita bisa menemukan pertidaksamaan ini. Nah, ini dari mana? Lagi-lagi yang X adalah kaos, yang Y adalah sweater. Ternyata untuk bikin kaos butuh modal $2, maka di sini $2. Untuk bikin sweater butuh modal $4, maka di sini $4. Biaya maksimal yang bisa keluar adalah $220. Maka persamaannya 2X tambah 4Y kurang dari sama dengan $220. Jadi biayanya bisa kurang dari 220, tapi tidak boleh lebih besar dari 220. Pertidaksamaan yang kedua yang berhubungan dengan waktu pengerjaan yang terbatas 150 jam. Dari sini kita beroleh pertidaksamaan ini. X-nya adalah kaos, untuk kaos butuh 3 jam, maka ditulis 3. Untuk sweater butuh 2 jam, maka Y-nya ditulis di sini 2Y, dan jumlah jamnya adalah 150 maksimal, maka muncul 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 150 jam. Nah, selain dua pertidaksamaan tadi, kita juga harus merekognisi atau mengakomodasi dua pertidaksamaan lain, yang itu menunjukkan bahwa berapapun variabel atau berapapun variasi nilai X atau dan Y, itu pasti salah satunya tidak boleh ada yang kurang dari 0. Maka kemudian aturan yang lain, batasan yang lain, kita nyatakan dengan X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Kayak gitu. Jadi nanti ketika muncul di angka Z ini, salah satu Y-nya atau X-nya nilai paling minimal adalah 0, tidak boleh minus.
Kemudian dari sini kesimpulannya kita mendapatkan 4 pertidaksamaan 2x plus 4y kurang dari sama dengan 220 berdasarkan biaya, 3x plus 2y kurang dari 150 berdasarkan jam operasional. Ini batasan lainnya x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Setelah itu kita ubah pertidaksamaan tadi menjadi persamaan untuk menemukan nilai x dan y. Tadi ada 4 pertidaksamaan, ini mohon maaf saya salah ketik, dan kita akan mengubah pertidaksamaan tersebut menjadi persamaan. Caranya adalah dengan mengubah si tanda pertidaksamaan ini, tanda yang lebih besar atau lebih kecil menjadi tanda sama dengan. Bisa dilihat misalkan seperti ini saya pakai yang 150 jam dulu, dari yang asalnya kurang dari sama dengan 150 jam menjadi sama dengan 150 jam. Nah, setelah diubah menjadi persamaan seperti ini, kemudian kita gunakan 2 asumsi. Yang pertama asumsi kalau nilai x-nya 0, yang kedua asumsi kalau nilai y-nya 0. Dengan nilai x-nya 0, kita ubah x-nya ke 0, kemudian diketemukanlah nilai y sama dengan 150 dibagi 2 sama dengan 75. Ya, x-nya jadi 0, kemudian sisa 3 kali 0 pasti 0, sisa 2y sama dengan 150, otomatis y-nya sama dengan 150 dibagi 2 sama dengan 75. Dapatlah titik koordinat 0,75. 0 ini menunjukkan titik di garis x, 75 ini menunjukkan titik di garis Y pada grafik yang nanti akan kita buat. Yang berikutnya adalah asumsi Y sama dengan 0, sama seperti di atas, Y-nya diganti dengan 0, maka 3X aja, sama dengan 150, X-nya berarti 150 dibagi 3 sama dengan 50. Di sini ditemukanlah titik koordinat di dalam grafik nanti 50, 0. Jika kedua titik ini dikombinasikan, maka kemudian akan muncul suatu garis yang menyentuh titik 50 di X-nya dan 75 di Y. Kita taruh dulu itu, nanti akan kembali ketika kita melihat grafiknya. Yang kedua, kita akan mengubah pertidaksamaan yang berbasis yang menghitung modal operasional ke dalam persamaan. Dapat 2x plus 4y sama dengan 220, sama kita asumsikan x-nya 0 dulu. Ketika x-nya dijadi 0, maka kita dapat 4y sama dengan 220, maka nilai y ketika x-nya 0 dalam konteks persamaan ini adalah 55. Tulislah titik koordinatnya 0,55. Sekali lagi yang paling depan itu harus menunjukkan nilai x-nya. Yang kedua, asumsi y-nya 0, Y-nya 0, maka 4 jadi 0, kemudian sisanya ada 2X, 2X sama dengan 220, berarti X 220 dibagi 2 sama dengan 110. Alhasil dapatlah titik koordinat 110,0. Dari situ nanti kita akan mendapatkan garis 110,55. Jadi itu langkah yang kedua, mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Cara pertama, tanda kurang dari sama dengannya diganti sama dengan, kemudian untuk menemukan nilai X dan nilai Y-nya, kita asumsikan X menjadi 0 untuk dapat nilai Y, kemudian untuk mendapat nilai X, asumsikan Y-nya sama dengan 0, dan kita buat hitung-hitungan untuk dua pertidaksamaan tadi, kemudian dituliskan atau disimpulkan titik koordinat dari hasil temuan nilai X dan Y, dan garis yang akan mempertemukan kedua titik koordinat tadi. Dan itu masuk ke dalam langkah ketiga untuk membuat grafik. Ini sudah saya tulis, garis pertama tadi 50,75, garis untuk yang kedua 110,55. Maka ketika ada persamaan, nanti kita bisa lihat di sini titik pertama 50,75, ini 50, ini 75 di sini, kemudian garis yang kedua 110, ininya 55. Nah, maka kemudian dari yang garis sejajar horizontal itu X, garis yang vertikal ke atas itu Y.
Dan ini garis yang berdasarkan persamaan yang sudah kita hitung tadi, 50, 75, 110, dan 55. Terus setelah ini ngapain? Setelah ini kita kemudian kasih tanda terhadap titik-titik yang penting, yang itu akan menunjukkan area yang mungkin menjadi variasi jumlah X dan Y untuk si perusahaan melakukan kegiatan produksi dengan batasan yang mereka miliki. Titik yang pertama adalah titik 0 dan 0. Kita sebut titik A. Kemudian ada titik B, itu titik yang X-nya adalah 0, kemudian Y-nya 55. Kemudian ada titik C, ini belum ketahuan, dan ada titik D, X-nya 50, Y-nya 0. Nah, garis ini tadi kita sudah lihat adalah garis 50-75, garis yang ini adalah garis 110 dan 55. Nah, daerah yang diarsir ini, daerah yang dibatasi oleh titik-titik ini, yang kemudian ada garisnya juga, adalah daerah yang disebut dengan visible region atau area variasi kombinasi produksi kaos dan sweater yang mungkin dilakukan oleh pabrik tersebut. Bisa misalkan 20-20, 30-30, 40-40 atau 40-10, terserah pokoknya yang ada di dalam wilayah ini. Nah, nanti yang akan kita cari adalah dari semua variasi yang mungkin, dari angka-angka yang ada di dalam wilayah ini, angka mana yang paling maksimal. Dan kita sudah melihat bahwa angka yang paling maksimal itu adalah di titik C ini. Di titik C yang dia mempertemukan antara dua garis, garis yang berdasarkan modal dan garis yang berdasarkan tenaga waktu, kemudian membentuk suatu area region. Ini adalah titik puncaknya. Disinilah yang kemudian nanti akan menjadi nilai variasi yang akan memaksimalkan keuntungan. Tapi titik A kita udah tahu 0,0, titik B kita udah tahu 0,55, titik C kita masih bingung apa, tapi titik D kita udah tahu 50,0. Nah, berikutnya maka yang perlu dicari adalah nilai titik C, karena titik C lah yang akan menunjukkan angka paling maksimal dari variasi produksi si pabrik tersebut agar keuntungannya maksimal. Gimana caranya? Dengan eliminasi substitusi. Kita masukkan lagi persamaan yang sebelumnya, 2X plus 4Y sama dengan 220, 3X plus 2Y sama dengan 150. Asumsi pertama seperti biasa, X-nya yang 0. Karena X-nya yang 0, maka kemudian ini harus disamakan dulu biar ketika dikurangi nilainya 0. Karena ini 3, ini 2, maka tinggal dibalik biar menghasilkan 6X. Maka ini 4 kali 3 jadi 12Y, 2 kali 2 sama dengan 4Y, 220 kali 3 jadi 660, 150 kali 2 jadi 300. X-nya jadi 0 habis, 12Y dikurangi 4Y jadi 8Y, 660 dikurangi 300 jadi 360, hasilnya Y 360 bagi 8 adalah 45. Sedangkan yang kedua, asumsikan nilai Y-nya 0, agar nilai Y-nya 0, maka kemudian ini nilainya harus disamakan, maka bisa dikalikan dengan pengali yang istilahnya bertolak belakang biar nanti angkanya sama. Ini dikali 2, yang di bawah dikali 4, hasilnya jadi 4X plus 8Y sama dengan 440. Ini 3X plus 2Y sama dengan 150 menjadi 12X plus 8Y sama dengan 600. Hasilnya Y-nya jadi habis, X-nya jadi minus 8X, hasilnya jadi minus 160. Di sini ketemu X-nya sama dengan 20 berdasarkan 160 dibagi minus 8. Minus jadi plus, akhirnya hasilnya 20. Kalau masih bingung angka ini dari mana, angka ini dilihat untuk menyamakan nilai yang akan kita nolkan. Karena ini X,
ininya 2 dan 3, pengali yang bisa bikin 0 adalah 6, maka kemudian disilang, disubstitusi, silang, sehingga kemudian ketemu 6X yang habis. Ini juga sama 4Y, 2-nya jadi ke atas, 4-nya jadi ke bawah, sehingga kemudian ketemu 8Y, sama-sama nilai Y-nya, sehingga dapat dilihat atau diketahui hasil X-nya. X-nya 20, Y-nya 45, maka titik C adalah di 20, kalau kita tarik ke sini 20, dan ininya ke sini 45. Ini untuk mencari nilai C. Jadi ketahuanlah variasi yang bisa membuat keuntungan pabrik maksimal adalah dia memproduksi 20 untuk X dan 45 untuk Y. X adalah kaos, Y adalah sweater, berarti 20 kaos dan 45 sweater. Setelah itu kemudian kita menghitung nilai Z. Nah, kita kembali nilai Z tadi, tapi sebagai perbandingan kita juga bisa menguji nilai Z berdasarkan titik tadi, ada titik A, B, C, dan D. Kita tadi Z ketemu di 4X plus 3Y, sekarang kita akan memasukkan X dan Y-nya berdasarkan 4 titik uji. Yang pertama, ada titik A 0,0, ini udah jelas hasilnya akan 0. Kemudian ada titik B 0,55, X-nya 0, B-nya Y-nya 55, sehingga kemudian dapat hasil 165. Kalau perusahaan dia hanya memproduksi sweater sebanyak 55, maka keuntungan yang dia dapatkan hanya $165. Di titik C, perusahaan akan mendapatkan $215 dari hasil penjualan atau produksi kaos sebanyak 20 dikali 4 dolar 80, dan sweater sebanyak 45 dikali 3 dolar 135, maka hasilnya 215. Yang terakhir titik D, dia hasilnya $200 dari hasil 50 produksi kaos tanpa memproduksi sweater satupun. Nah, dari sini kemudian ketahuan kan bahwa titik C lah yang paling besar nilainya, sehingga kalau misalkan perusahaan ingin untungnya paling besar, perusahaan harus memproduksi 20 kaos dan 45 sweater agar batasan kapasitas yang dimiliki itu bisa teroptimalkan, keuntungan yang didapatkan bisa maksimal. Nah, ini juga ada latihan soal kalau teman-teman mau mencoba. Kalau yang perkuliahan saya harus mencoba sebagai tanda bukti kehadiran, itu silahkan menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan ini sudah saya copy juga di Google Form, nanti tinggal diisi dan disubmit sebagai tanda bukti kehadiran. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.